فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Kita lanjutkan pelajaran kita Al-Mukhtasar fi Ushul al-Hadits karya Al-Jurjani rahmatullahi alaih. Kita masih dalam bab yang ketiga fi tahammulil hadis, seputar pengambilan hadis dan penukilannya. Dan kita telah mengambil 3 jenis dan macam-macam pengambilan hadis. Yang pertama, mendengar langsung dari lafaz syekh. Yang kedua, membaca di hadapan syekh. Dan yang ketiga, ijazah, dan dia memiliki beberapa macam dan terlalu penyebutan macam-macamnya. Kita masuk yang keempat, ar-rabi'u al-munawalah. Yang keempat yaitu yang atau dari termasuk dari macam-macam pengambilan dan penukilan hadis adalah al-munawalah. Nawala yunawilu i'ta, pemberian. Jadi maknanya atiyah, pemberian, ayastalimahu, yaitu dia menerima dari gurunya. Jadi gurunya memberikan kepada muridnya kitabnya yang berisi asal catatan hadisnya, kemudian dia mengambilnya atau memberikannya untuk dia mencatatnya, menyalinnya. Qala wa a'laha ma sepertinya di sini salah ketik ta dan qafnya salah, yaitu terbalik tempatnya, harusnya yaqtarinu bukan yataqarran. Wa a'laha ma yaqtarinu bil ijazah, dan yang tertinggi adalah yang disertai dengan ijazah. Dia berikan, guru memberikan catatannya, asal hadisnya kepada muridnya disertai dengan ijazah. Ajaztuka antarwi bima fiha, saya berikan kamu ijazah, membolehkan kamu untuk meriwayatkan isinya. Ini a'lah, yang tertinggi dari munawalah, dan dinamakan ijazatun munawalah. Lebih tinggi daripada hanya sekedar ijazah saja. Wadhalika, yang demikian itu di antara bentuknya bi ayat fa'a ilaihi asla sima'ihi aw far'an muqabilan bihi. Yang demikian itu dia gurunya menyerahkan kepada muridnya asal pendengarannya, asal yang dia dengar dan dia catat dari karya tulisnya atau tulisannya, atau bagian yang muqabilan bihi, yang telah disamakan, yang disalin dan diperiksa, dicek dengan aslinya. Wa yaqulu hadza sima'i aw riwayati an fulanin ajaztu laka riwayatah. Lalu dia mengatakan, ini pendengaranku atau riwayatku dari fulan dan aku bolehkan kamu, aku berikan kamu ijazah untuk meriwayatkannya. Thumma yubqihi fi yadihi tamlikan aw ila ayyan sakhahu. Naam. Kemudian dia biarkan di tangannya sebagai milik, diberikan kepemilikan, dijadikan sebagai miliknya. Jadi diberikan. Atau sampai dia selesai menyalinnya, disalin. Kalau sekarang mungkin ada fotokopi. Kalau dulu masih disalin satu persatu, dicatat, diikuti.
Wa minha, dan diantaranya, diantara bentuk-bentuk munawalah, ayunawilat talibu asy-syaikha sima'ahu fayata'ammalahu wa huwa 'arifun mutayaqqidun. Di antara bentuk munawalah adalah pelajar yang menyerahkan kepada gurunya apa yang dia dengar dari gurunya. Catatan murid diserahkan kepada gurunya. Lalu sang guru mengeceknya dalam keadaan 'arifun mutayaqqid, dalam keadaan sadar dan memahami. Summa yunawiluhu at-taliba wa yaqulu huwa hadithi aw sima'i farwi anni. Setelah dia cek, dia lihat, dimuraja'i, dikoreksi oleh guru, kemudian dikembalikan kepada sang pelajar tersebut. Lalu dia mengatakan, ini hadisku dan pendengaranku, silakan riwayatkan dariku. Nah, ini munawalah. Wasummiya irdul munawalah, dan dinamakan dengan ardul munawalah. Ard artinya memaparkan, memperlihatkan. Munawalah, ardul munawalah, yaitu sang murid ya'ridu sima'ahu wa kitabatahu, yaitu sang murid memaparkan pendengarannya dan tulisannya ila syaikhihi, kepada gurunya, lalu gurunya mengoreksi dan memperhatikan dan mengecek, kemudian setelah itu dia kembalikan dan mengatakan hadhihi sima'ah, memang ini betul apa yang aku dengar. Maka ini munawalah, ardul munawalah. Walaha aqsamun akhar, dan dia juga punya macam-macam yang lain. Munawalah, baik itu munawalah muqtarina bil ijazah, yang diiringi dengan ijazah, dan munawalah ard, dan ada munawalah ghairu muqtarina bil ijazah, dan seterusnya. Al-khamis al-mukatabah. Al-khamis yang kelima dari jenis-jenis pengambilan dan penukilan hadis adalah mukatabah, tulis, yaitu sang guru mengirim tulisannya kepada sang murid di tempat yang lain. Baik itu hadisnya atau tulisannya atau risalahnya, kemudian dia kirim kepada sang talib, yaitu muridnya. Qala wa hiya ayaktuba masmu'ahu li ghaibin aw hadirin bi khattihi aw bi idnin yaktubuhu lahu, yaitu dia menulis apa yang dia dengar dari riwayat-riwayatnya kepada orang yang tidak ada, orang yang tidak hadir di tempat tersebut atau di negeri yang lain, atau ada tapi dia tulis, memang diberikan dengan tulisannya sendiri atau dengan izinnya, ditulis untuknya, dituliskan untuknya, boleh dia memerintahkan orang lain untuk menulis dan dia mendiktekan misalnya. Wa hiya imma muqtarinatun bil ijazati ka yaktuba ajaztu lak aw mujarradatin anha. Dan dia bisa terbagi menjadi dua macam. Yang pertama, yang diiringi dengan ijazah, seperti dia tulis juga di situ ajaztu lak, saya bolehkan untukmu meriwayatkannya. Atau kosong darinya, hanya tulisan tanpa disebutkan ajaztu lak. Dan ini telah dibolehkan oleh mutaqaddimin dan mutaakhirin untuk sang murid meriwayatkan dari tulisan tersebut walaupun syekhnya tidak mengatakan ajaztu lak.
syekhnya tidak memberikan ijazah kepadanya. Dan di atasnya lah amalan muhadditsun. Dan kekuatannya tentu lebih di bawah dibanding yang sebelumnya, yang disertai dengan ucapan Syekh ajaztulak. Tapi dia tetap teranggap dan sah berdasarkan pendapat jumhur. Wasahihu jawazu riwayati ala takdirain, dan yang sahih ungkapan ala sahih berdasarkan pendapat yang sahih isyarat adanya khilaf. Memang ada di sana yang tidak membolehkan apabila sang guru tidak mengatakan ajaztulak, tapi yang sahih boleh. Dan di atasnya lah yang telah lalu jumhur. Jawazu riwayah, bolehnya riwayat ala takdirain atas dua penakdiran, yaitu dengan disertai dengan ijazah ataukah tanpa disertai dengan ijazah. Boleh bagi dia untuk meriwayatkannya. Ini tulisan fulan kepada saya, atau dikirim kepada saya, atau diberikan kepada saya, dan seterusnya. Boleh bagi dia untuk meriwayatkannya dan dianggap dan diterima. As-sadisu al-i'lam. Yang keenam dari macam-macam pengambilan dan penukilan hadis, al-i'lam, yaitu sang guru, sang rawi mengabarkan, memberitahukan kepada talib bahwasanya hadis ini atau tulisan ini atau riwayat ini adalah riwayat saya dari fulan. Nah, hanya sekedar demikian, tanpa mengatakan saya memberikanmu ijazah untuk meriwayatkannya atau riwayatkanlah dariku. Berkata Al-Jurjani rahimahullah, wa huwa ayyu'lima syekhu, ayyu'lima, mengiklankan, memberitahukan. Bahwasanya sang guru memberitahukan at-taliba, kepada sang pelajar, anna hadzal kitaba riwayatuhu, bahwasanya tulisan ini riwayat dia. Dia kabarkan bahwasanya tulisan ini, isi tulisan ini adalah riwayat saya yang saya dengar dari guru-guru saya. Min ghairi ayyakula irwihi anni, tanpa dia katakan kepada sang talib tersebut, riwayatkan tulisan itu dari saya. Wal asahhu, dan yang paling sahih menurut Jurjani di sini, menurut penulis, dan diambil faedah di situ, di sana ada khilaf. Annahu la yajuzu riwayatuhu lihtimal an yakuna asy-syaikhu qad arafa fihi khalalan fala yu'dhina lah fala ya'dhana lah. Naam. Dan yang paling sahih bahwasanya tidak boleh dia meriwayatkannya karena bisa jadi syekh mengetahui bahwasanya pada tulisan itu ada cacat, belum dikoreksi dan belum dirapikan. Maka dia pun tidak mengizinkan kepada muridnya itu meriwayatkannya. Nah, ini ihtimal. Dan ini pendapat Ibnu Shalah, itu tidak boleh. Adapun jumhur ala jawazihi. Adapun jumhur membolehkan hal tersebut. Dan Ahmad Syakir menjadikan ini lebih tinggi daripada mukatabah mujarradah. Lebih tinggi daripada tingkatan tulisan yang kosong tanpa penyebutan ijazah. Akan tetapi ketika dimeriwayatkannya mesti dia menjelaskan. Nah, sepatutnya dia menjelaskan bahwasanya ini kitab ini dikabarkan kepadaku oleh sang guru, itu adalah riwayatnya, tanpa mengatakan ijazah dan juga tanpa menegaskan bahwasanya ini telah dikoreksi dan disamakan dengan asalnya. Allahu a'lam apakah disamakan dan telah dikoreksi ataukah tidak. Min babi sharaha dan bayan, penjelasan dan terus terang. As-sabi wa al-wijadah. Yang ketujuh dari bentuk-bentuk, yang terakhir di sini, dari bentuk-bentuk pengambilan hadis dan penukilannya adalah wijadah, mendapatkan wijadah, mendapatkan kitab dan dia tidak ketemu dengan penulis kitabnya, wijadah. Dan wijadah masdar.
Qala min wajada yajidu, masdar dari wajada yajidu, dapat. Wajada wajadtu, yang mendapatkan. Asalnya bukan dari qala muwallad, arti muwallad bukan asalnya dari ungkapan Arab. Hanya saya diambil dari masdarnya kemudian dijadikan dan diungkapkan dengannya. Wa huwa ayyaqifa ala kitabin bi khatti syaikhin fihi hadithun laysa lahu riwayatun fiha, yaitu dia mendapati tulisan dengan tulisan sang guru. Padanya hadis-hadis dia tidak mendengar langsung darinya. Dia tidak punya riwayat pada tulisan tersebut dari guru itu. Yaitu yang mendapati itu tidak punya pendengaran langsung dari sang gurunya, dari penulisnya. Dan kebanyakan ilmu sekarang demikian. Sahih Bukhari, kita tidak pernah mendengar dan bertemu dengan Imam Bukhari, tapi wijadah, yaitu kita mendapati kitab Sahih Bukhari yang disebutkan kepada Imam Bukhari. Demikian makhtutat, tulisan-tulisan yang lain, Syekhul Islam dan seterusnya. Kita tidak pernah ketemu dengan Syekhul Islam. Ini dinamakan wijadah. Yang dinamakan wijadah. Falahu ayyakula wajadtu aw qara'tu bi khatti fulanin, maka boleh bagi dia mengatakan aku dapati atau aku baca dengan tulisannya fulan. Aw fi kitabi fulanin bi khattihi, atau pada karya tulisnya fulan dengan tulisan tangannya. Nah, asal dari yang kita dapatkan sekarang cetakan-cetakan ini dari wijadah, tulisan tangan mereka kemudian diketik, geros dan seterusnya. Demikian ini. Biasanya di awal-awal kitab disebut didatangkan taswir, itu fotokopi tulisan asli penulis. Biasanya pada awal-awal. Nah, seperti ini misalnya. Ini tulisan asli dari penulis kemudian diketik dalam komputer dan seterusnya. Ini namanya wijadah. Dan yang mendapatkan tidak pernah ketemu dengan Al-Jurjani misalnya. Maka dia mengatakan aku baca dan aku dapati dari bukunya fulan, haddatsana fulan wa yasuqu baqil isnad wa matn. Telah menceritakan kepada fulan dan dia pun menggiring sisa isnad dan disertai dengan matan. Wa qad istamarra alaihi al-amalu qadiman wa haditsan, dan telah berlanjut amalan yang demikian itu dari dulu sampai sekarang. Ini teranggap dan bukan suatu cacat, hanya saja tentu ada yang lebih a'la, lebih tinggi, langsung dengar langsung, ketemu langsung, atau memiliki sanad langsung. Nah, namun yang mendapati wijadatan bukan berarti ditolak selama tidak ada khalal dan tidak diketahui adanya cacat pada apa yang didapatkan tersebut. Ini namanya wijadatan. Wa huwa min babil mursal. Dan dia masuk dalam bab mursal. Seandainya beliau mengungkapkan dengan muallaq, lebih lakana ula, saya lebih dekat muallaq, yaitu seorang meriwayatkan langsung dari penulis, penulis tanpa menyebutkan sanad dia kepada penulis. Fa fihi sya'bun minal ittisal, dan dia memiliki bagian dari penyambungan, ketersambungan. Sebab padanya keterikatan pada secara umum dan menambah kuatnya khabar tersebut. Wa alam anna qauman syaddadu faqalu la hujjata illa fi ma rawahu hifdha. Dan ketahuilah ada di sana orang-orang yang tasyaddud, melampaui batas ekstrim. Mereka mengatakan tidak dianggap hujjah kecuali apa yang diriwayatkan secara hafalan. Yaitu mesti diriwayatkan secara hafalan. Kalau tidak diriwayatkan secara hafalan, itu dari buku dibaca, di sisi mereka tidak diterima. Ini gulu dan tasyaddud. Bahkan apabila dia meriwayatkan dari hafalannya, maka itu bagus. Dan apabila dia meriwayatkan dari tulisannya, juga diterima dan bagus. Dan di atas inilah amalan ahli hadis. Dan terkadang al-hifdzu khawan, hafalan khawan, khianat. Terkadang seorang lupa, butuh dia kembali kepada
catatannya untuk memastikan dan mengingatkan kembali apa yang telah terlupakan di dalam benaknya. Wakila yajuzu min kitabihi ila idza kana kharaja min yadihi. Dan ada yang mengatakan boleh dia meriwayatkan dari kitabnya kecuali apabila telah lepas dari tangannya, yaitu pernah dipinjam orang atau pernah dicuri orang misalnya. Kalau pernah berarti tidak boleh menurut pendapat ini. Yang benar dengan takyid, yaitu walaupun pernah lepas dari tangannya atau tertinggal atau dipinjam orang, tapi dia aman dari tambahan dan pengurangan, maka boleh. Tapi apabila dikhawatirkan padanya atau ada tanda-tanda di situ ada tambahan dan pengurangan, maka tidak boleh. Wa tasahala akharun wa qalu yajuzu riwayah min naskhin ghairi muqabalatin bi usuliha. Dan sebagian lagi dari ahli hadis bergampang-gampangan dan mengatakan boleh meriwayatkan dari salinan yang tidak dicocokkan dengan aslinya, yang tidak dicocokkan dengan aslinya, dan ini didoibkan perawi dengannya ketika dia tidak yuqabil bi aslihi. Apalagi kalau terdapati banyak kekeliruan dari riwayatnya, karena dia tidak mencocokkan dulu dan mengoreksi dulu riwayatnya dari asal gurunya, dan ditambah lagi kedapatan sering menyelisihi dan salah dari riwayat, maka bisa didoifkan perawi seperti Ibnu Lahiyah. Wal haqqu annahu idza qama fit tahammuli wad dhabt wal muqabala bima taqaddama jazatir riwayatu minhu. Dan yang benar bahwasanya apabila dia sang muhaddis telah mengambil hadis dengan pengambilan yang benar dan hafalan yang benar, demikian dalam kitab Adabtul Kitab dia telah mengambil tulisan gurunya dan yuqabiluhu muqabalatan sahihatan, yaitu yang dia disamakan dan disalin dan dicek dengan cara yang benar, maka boleh riwayat darinya, boleh meriwayatkan dari tulisan tersebut. Wa kadza in ghaba anhu al-kitab idza kana al-ghalibu salamatahu min at-taghyir wa la siyama idza kana mimman la yakhfa alaihi taghyiruhu ghaliba. Demikian apabila kitab itu pernah hilang darinya, apabila didapati besar kemungkinan selamat dari penambahan dan pengurangan, dari perubahan. Terutama apabila kalau ada penambahan dan pengurangan tidak tersembunyi, itu bisa dibedakan. Bisa kelihatan dan tampak, bisa dibedakan. Nah, ketahuan bahwasanya ini tambahan atau pengurangan. Maka dalam kondisi tersebut boleh. Tapi dengan ini alhamdulillah taala kita telah selesai dari bab yang ketiga fi tahammulil hadis, dan insyaallah kita akan masuk pada kesempatan berikutnya bab rabi fi asma'ir rijal, pada nama-nama perawi. Kita cukupkan sampai sini. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.